Moshi Moshi, selamat datang di channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, makasih banyak ya. Hari ini kita akan memulai pembacaannya dengan sebuah tema, yaitu tak mau lagi menyia-nyiakan kamu ya. Tak mau lagi menyia-nyiakan kamu. Siapakah orang ini yang tak mau lagi menyia-nyiakan kamu? Ada begitu banyak pertengkaran, ada begitu banyak rasa sakit ya. Tapi ini juga berarti ada hal yang harus dibereskan, namanya sapu ya. Harus ada yang dibersihkan, harus ada yang namanya pemberesan di sini. Artinya yang tidak mau lagi menyia-nyiakan kamu, ini memang juga mungkin pernah menyakiti kamu, tapi di saat ini juga pingin fokus untuk pemberesan sama kamu ya. Ada hal yang harus diberesin ya. Jadi di sini ada pergerakan kedatangan dia, ya, pemberesan yang akan datang. Jadi untuk kamu yang mungkin dalam situasi yang menggantung, bingung, nggak jelas dan sebagainya, jangan khawatir, akan ada pemberesan yang datang. Dan ini adalah ada berita kabar dari dia, atau ada komunikasi yang ada lagi, atau ada ajakan dia, atau dia akan datang ke kamu untuk pemberesan, ya. Oke. Pemberesan, jadi akan ada komunikasi yang datang, akan ada pembicaraan yang datang, akan ada ajakan lagi yang datang. Jadi di sini ada komunikasi yang terbit kembali untuk adanya sebuah pemberesan, karena di sini memang salah satu masalahnya juga bisa saja karena ada komunikasi yang bermasalah ya. Oke, kita mau lihat di sini ada apa sih sebenarnya, kenapa dia berjudul seperti menyia-nyiakan kamu, apa yang telah terjadi ya. Yang telah kesia-siaan seperti apa yang mungkin saja dilakukan sama dia ya. Di sini ya ada rasa sakit, ada rasa pedih, yaitu menyia-nyiakan ya, dengan bersikap mungkin seenaknya saja ke kamu ya, entah itu dalam perkataan atau dalam perbuatan yang dalam tanda kutip menyakiti mungkin kamu, omongannya mungkin tajam, atau ngambil keputusan suka-sukanya sendiri, egonya sendiri, itu juga ada ya di sini ya. Jadi seperti kok tanpa memikirkan kebaikan kamu, tanpa memikirkan perasaan kamu, seperti mengambil keputusan sendiri ya. Di sini juga banyak dari dia yang mungkin saja memberikan kamu banyak keresahan, banyak kegelisahan ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik besar maupun kecil itu yang jadi satu keributan yang mungkin saja membuat jadi perasaan tidak tenang ya. Mungkin saja di sini ada trust issue gitu loh ya, yang digrogoti pelan-pelan, sudah diberikan kepercayaan dan sebagainya ya. Dan di sini juga ada yang sedari awal kamu sudah tahu ya, dari awal tuh hubungan ini banyak membuat kamu kepikiran, banyak mungkin membuat kamu stres. Tapi di sini juga bisa-bisa saja hal yang terjadi adalah sifat yang kekanak-kanakan ya. Jadi sikap yang egois, maunya sendiri, suka-suka dia, ngambekan, dan sensitif dan sebagainya. Namanya sifat anak-anak ya. Oke, sifat yang masih belum bisa dewasa dan mature, egois gitu ya. Dan di sini ada juga kesia-siaan di mana kamu merasa bahwa ini banyak sekali dia itu galau, dan setiap dalam tanda kutip galau, dia itu menyebabkan efek negatif pastinya ke kamu atas kegalauan dia ya. Sehingga ya kadang-kadang itu tadi Sora bilang, perilakunya dia mungkin seenak-enaknya sama kamu, tiba-tiba ngilang, bisa tiba-tiba maunya sendiri gitu loh ya. Jadi kegelisahan dia membuat kamu tuh jadi terkena dampak negatif atas sikapnya dia yang seenaknya. Oke. Dan di sini juga ada perasaannya. Jadi di sini ada koneksi secara feelings yang terkait ya. Cuman ketika dia resah, kamu pun akan merasakan sebuah keresahan. Jadi di sini memang ada masalah-masalah tentang hal-hal kecil bisa dibesar-besarin, banyak keraguan-raguan dia juga gitu loh ya, yang mungkin berdampak sama hubungan ini gitu loh ya. Siapakah orang ini? Orang ini sebenarnya penyayang, orang ini romantis, penuh dengan rasa cinta juga ya, dan punya koneksi perasaan ke kamu. Orang ini itu batinnya atau perasaannya sangat kuat, jadi bisa saja kadang-kadang dikuasai oleh emosi dan perasaannya. Tapi ini juga adalah energi dari divine maskulin yang dominan ya. Bisa saja dia suka pagi hari, orangnya juga cenderung ceria ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat,
orang yang sangat mengutamakan keluarganya atau family person, ya, mengutamakan keluarganya. Dia juga senang berada di rumah, dia juga senang mencari kenyamanan. Jadi kalau ada aktivitas apa-apa dia lebih senang yang indoor aja juga bisa. Dan dia selalu berusaha mencari kenyamanan dan keamanan, ya. Nah, di sini orangnya itu juga berfokus sama finansial, ya. Ada di sini yang cukup materialistis mungkin, ya, segala sesuatu dinilai dengan uang, ya. Atau memang fokusnya dia itu banyak soal keluarga dia, harus dia provide secara finansial, ya. Ini ngomongin juga dia bisa saja suka kebebasan, ya. Dan di sini banyak dari mereka yang mungkin kalau kerja, ya, berhubungan dengan properti, berhubungan dengan binatang peliharaan, atau berhubungan dengan air, atau berhubungan dengan IT, networking, atau kamu kenalannya juga dari networking kamu, dari sosial media kah, dari internet kah, dari teman-teman kamu kah, gitu loh, ya. Atau orangnya memang cukup populer dan dikenal sama banyak orang, gitu. Sekarang kita mau lihat kenapa dia merasa dia telah menyanyiakan kamu. Ya, karena sekarang begitu banyak masalah yang dia hadapi. Dia menyadari dia telah banyak menyanyiakan kamu. Dan karena apalagi dia sekarang sudah bisa merenung setelah banyak menghadapi banyak masalah. Ya, banyak masalah, banyak beban yang selama ini ditutup-tutupin sama dia. Dan di sini juga sekarang masalahnya mungkin saja hubungan sudah berakhir. Ya, atau mungkin kamu sudah menyatakan sudahlah putus saja karena begitu banyak masalah, begitu banyak rintangan, ya. Baru dia bisa merenungi betapa dia telah menyanyiakan kamu setelah sudah berakhir, ya. Masalahnya adalah pas baru sadar pas sudah berakhir. Dan sekarang dia merasakan banyak mungkin kebingungan gak ada kamu, bingung siapa yang ngarahin, bingung siapa yang bantu, bingung siapa yang nolong. Ada perasaan rindu yang mendalam juga, ya. Bingung dia seperti hilang arah, nggak ada kamu, ya. Di sini ada sesuatu yang hilang arah, dan begitu banyak dia merasa setelah kamu tinggal, kok seperti energi positif keluar dari hidup aku, dan banyak hal yang terjadi sama dia itu banyak masalah. Dan sekarang dia baru merasa aku nyesel sudah meninggalkan atau mungkin sudah menyia-nyiakan seorang divine feminine yang sangat setia sama aku, yang sangat support sama aku. Karena di sini ada energi dari kesetiaan, ya. Jadi bisa saja di sini ada masalah tentang kesetiaan. Jadi kamu selama ini disia-siakan kesetiaannya, ya. Bisa saja dia masih lirik kiri kanan, masih belok kiri kanan, masih cabang kiri kanan, tapi ternyata percabangan itu membuat dia kehilangan kamu. Dan sekarang mungkin saja dia butuh seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa diandalkan, dan itu tidak dia dapatkan lagi. Oke. Apa yang dia rasakan? Aku tuh pingin loh kita bisa mengulang lagi dari awal, tapi aku banyak takutnya, ya. Entah takut ditolak, entah takut gagal, entah takut kamu masih marah sama dia, gitu, ya. Dia sangat kangen sama kamu, ya. Dia sangat kangen sama kebersamaan kalian. Oke. Dan dia itu begitu banyak hal yang harus dia pikirkan, tapi bagaimanapun juga penyesalan itu selalu ada di dalam pikirannya dia. Pikiran dia penuh, salah satunya penyesalan karena telah nyanyiin kesetiaan kamu. Tapi dia tahu, ya, kalau hidup selama ini dia udah salah karena dia telah membuat kamu menghabiskan waktu kamu, tenaga kamu, fokus kamu cuma buat dia, yang berhasil kayak buang-buang waktu, buang-buang tenaga karena ternyata nggak ada ujungnya, nggak ada hasilnya, disia-siain. Gitu loh, ya. Orang ini sebenarnya penuh banyak ketakutan. Kenapa dia banyak bimbang? Dia itu banyak takut nanggung resiko, takut salah pilih, takut. Reaksi itu resikonya apa, ya? Resikonya kalau udah mau sama anak orang kan harus ada tanggung jawabnya, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, kita punya tanggung jawab sama pasangan kita, gitu. Oke. Dan dia selalu merasakan energi kamu seperti menarik dia kembali. Ya, jadi di sini ada energi yang dia bisa merasakan, dia tertarik sama energi kamu. Ya, jadi di sini yang semakin membuat dia merasa dia bersalah telah nyanyiin kamu. Ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, oke. Hidup dia tuh nggak merasa baik-baik saja dengan hidupnya dia sekarang, dan dia tidak sebahagia itu. Walaupun mungkin yang dia tunjukkan di sosial media atau sebagainya itu kayaknya baik-baik aja, ya, setelah hubungan berakhir, padahal nggak kayak gitu.
Oke. Lalu di sini juga ada, dia tuh sering banget bermimpi soal kamu, yang membuat itu perasaan merasa bersalah dia itu semakin kuat. Kalau dia sudah menyanyiakan kamu, kalau dia itu masih kepikiran kamu, gitu lah ya. Dia merasa bersalah karena sudah memanfaatkan kamu, take you for granted, gitu ya. Jadi memanfaatkan kamu, tapi kebaikan kamu, kasih sayang kamu, dan sekarang dia malah hancur. Oke. Dan dia tahu chemistry di antara kalian masih sangat kuat. Ya, masih sangat kuat. Oke. Dan dia pingin datang minta maaf sama kamu. Ya, jadi orang ini jelas apa yang dia inginkan, mau datang untuk minta maaf. Oke. Karena dia sudah benar-benar frustasi saat ini, nggak ada kamu, nggak ada yang dukung, nggak ada yang bantu. Frustasinya tuh sangat-sangat kuat. Ya, walaupun di satu sisi dia takut dia balik lagi ke dalam kebiasaan lama dia yang suka galau, suka khawatir dan sebagainya, gitu, oke. Dan aku tuh merasa perasaan aku tidak berubah semenjak kita berpisah. Jadi nggak ada yang berubah, dia masih galau, tapi sekarang tambah galau karena ada kehilangan kamu, ya. Dan dia tahu dia punya banyak personal issue yang harus dia selesaikan. Jadi memang dia menyadar diri dia tuh yang bermasalah tuh siapa sih dia, gitu loh. Dia menyadari, oke. Dia merasa dia pingin balik ke sama kamu meskipun tidak sekarang. Ya, dia tuh kayak frustasi sekarang karena dia mau ke kamu, tapi dia menyadari kalau dia belum bisa ke kamu sekarang. Kenapa? Karena dia harus ada pemberesan dulu dengan dirinya sendiri, baru dia bisa ke kamu. Jadi kayak dia tahu dia udah nyanyain kamu, dia salah, tapi dia harus lakukan perbaikan sebelum bisa ke kamu. Intinya segitu begitu ya. Dan dia masih menyimpan tentang foto-foto kamu, kebersamaan kalian, gitu ya. Itu masih dia simpan. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Ada Anchor, ada Fox, ada Man. Ini masih mungkin ya, cowok ini akan kembali ke kamu, berusaha untuk membujuk kamu lagi, berusaha untuk memanipulasi kamu lagi, gitu loh ya. Di sini kalau Sora lihat sudah jelas cowok ini memang very tricky, atau divine masculine ini very tricky ya. Dan dia memang kalaupun datang ke kamu, Sora akan fair, dia memang datang ke kamu itu memang butuh bantuan kamu, butuh support kamu ya. Tapi kamu terikat memang secara karmik energi sama dia, jadi susah lepas ya. Oke, jadi susah lepas. Terus Sora, aku kudu piye ya, aku harus bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu harus bisa kalau kamu mau menerima dia kembali, memang jalannya kamu yang akan banyak menolong dia, membantu dia, berbaik hati sama dia, being generous to him ya, atau her, gitu loh ya. Dan kamu yang memang akan nurturing dia, merawat dia, menjaga dia, gitu loh ya. Itu memang yang akan terjadi ya. Nah, sambil ya kamu berpikir untuk jangka panjangnya mau seperti apa. Intinya adalah kalau kamu stay, kamu akan menurturing dia, kamu yang harus banyak membantu dia, kamu harus banyak mengarahkan dia, intinya gitu. Oke. Tapi kalau kamu ingin melanjutkan ya, kamu mungkin bisa fokus untuk masalah finansial aja. Memang di dalam hidup kamu sekarang kamu cuma punya pilihan dua. Kamu memang akan bantu dia, atau kamu memang fokus kamu ke hal yang lain ya. Apakah baik kalau kalian sama-sama? Di sini ada Queen of Cups ya. Akan ada perasaan yang kuat, akan ada perbaikan ya. Jadi kalau yang Sora lihat di sini, perbaikan akan mungkin ada, tapi memang butuh waktu dan butuh kebesaran hati kamu untuk berlapang dada, untuk berbesar hati, untuk lebih banyak mengalah, lebih banyak berkorban, intinya gitu. Itu harga yang harus dibayar kalau kamu mau lanjutin sama dia gitu ya. Karena memang akan banyak beban yang harus kamu ikutan tanggung, atau kamu yang harus taking care dia gitu loh ibaratnya. Tapi kalau enggak ya itu kan pilihan kamu bisa fokus sama yang lain. Yang akan dia lakukan, dia akan mencoba mencari celah untuk bisa masuk ke kamu lagi ya.
baru dia akan meminta sebuah pertemuan. Jadi memang setelah dia sudah ada perbaikan, dia baru akan mencari celah untuk ada perbaikan, minta ketemu sama kamu, ya. Dan dia akan berusaha kayak meyakinkan kamu kalau dia dia punya niatan positif, dia bisa berubah dan dia pengen tulus sayang sama kamu. Kalau ditanya tulus sayang nggak ya? Sayang gitu loh, sayang. Cuman memang orang ini tuh nggak stabil aja gitu. Jadi untuk kamu yang mungkin kesabarannya sudah habis, memang akan sangat sulit melanjutkan ini. Tapi kalau memang nggak, masih bisa dilanjutin kok. Ya. Di sini ada Capricorn, ada Aries, ada Virgo, ada Cancer. Cuma ini Sora sih lihat energinya besar, kamu mau taking care dia ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau memang kamu mau taking care, itu kan pilihan. Oke, sekarang kita mau coba lihat itu tadi alfabet itu tadi itunya ya, zodiaknya udah ada 4 ya. Nanti Sora tambahin lagi dengan charm aja mungkin ya. Kita tambahkan sedikit aja. Sudah ada Capricorn, Aries, Virgo, Cancer. Sora akan tambahkan 3 lagi. Libra, Taurus, dan Scorpio. Oke. Sekarang kita coba lihat alfabetnya. Sambil itu teman-teman yang kepengen untuk personal reading, atau teman-teman yang pengen beli kartu, beli gelang, atau pengen belajar baca kartu, Sora juga bisa ajarin ya. Pasti Sora emang bisa, semua orang pasti bisa kalau mau belajar ya. Jadi tapi balik lagi, untuk kamu yang mageran, untuk kamu yang nggak suka berusaha, belajar baca kartu itu tidak mudah gitu, karena kamu butuh koneksi, butuh konsisten juga untuk belajar, karena itu skill yang harus juga dilatih ya gitu. Nah, itu kemampuan gitu. Sora itu kan tapi gifted, betul, saya harus mengakui gifted itu akan mempengaruhi. Tapi saya lihat beberapa orang juga yang dia memang punya niat untuk memperdalam itu, hasilnya pun tidak buruk gitu ya. Jadi balik ya, kalau kamu merasa kamu punya panggilan, boleh. Oke, ada T, ada Y, ada N, ada P, ada S, ada M, ada M. Oke. Ada D, Z, Y, U, G, T, N, dan P. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan. Sora angkat untuk bisa di pause. 1, 2, 3 pause. Oke. Kak Sora, terus dia emang kapan akan datang ke kamu? Segera kok ini. Ya, ini kalau udah stalk ini cepet, ini pergerakannya akan cepet. Tapi balik, dia memang akan fokus untuk menyelesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan, perbaikan. Ya. Jadi Sora bisa bilang medium ya, tapi kurang dari 1 tahun harusnya ya jaraknya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan main ke channel pertama Sora di Sora and Tarot Channel. Sampai kita ketemu, bye bye.